calon anggota legislatif itu kan sangat kecil ya, istilahnya sebuah kayak kesempatannya tuh kecil sekali, mungkin hanya sekitar 2% untuk bisa terpilih, tapi modal yang dikeluarkan itu begitu besarnya sehingga ketika misalnya dia nggak terpilih itu bisa menjadi gila kayak gitu. Nah ini kan eh, pasti dia sampai berani untuk menjadi maju untuk menjadi anggota legislatif, selain mungkin terlepas dari idealisme atau misalnya punya visi misi, tapi ada juga hal-hal yang ingin dikejar gitu ya. Sampai kok orang yang benar-benar dia gila gitu, itu kan berarti karena dia nggak bisa untuk apa ya, dapetin untuk balik modal gitu. Nah ini teman-teman bisa sambil melihat ya, termasuk ini untuk konteks korupsi itu juga begitu ya. Korupsi itu dari sisi materialisme itu juga gitu kan, pasti ada alasan hal-hal kebendaan gitu ya, hal kebendaan yang membuat dia jadi tergiur untuk melakukan tindakan korupsi gitu kan, ujung-ujungnya duit gitu kan. Nah makanya saya nunjukin duitnya, nunjukin gambar duit, jadi udah terjawab itu duitnya ada berapa. Duitnya ada berapa itu mbak? Tuh 2, 3. Oh ada 12. Oh ya sama mbak, 1.200.000. Rajin mbak. Oke. Oke. Ya ini yang di bawah ya, nilai kebendaan itu juga apa ya, kelihatan ya, nggak cuma di bidang kehidupan sehari-hari, tapi juga di politik. Tadi ada tindakan-tindakan yang mengejar jabatan, kemudian perpolitikan gitu deh, perpolitikan praktis. Di ekonomi itu juga ada, sosial, hukum juga yang lainnya itu hal-hal materialis itu ada ya. Bukan berarti itu jadi jelek ya, tapi yang berlebihan itulah yang tidak baik, yang kemudian beberapa hal itu dia bisa merusak tatanan atau keserasian atau harmoni yang ada di dalam masyarakat gitu. Apa nih, beli es krim, jadi pengen es krim. Oke lanjut ya, begitu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Halo, ada pertanyaan terkait dengan nilai-nilai konsumtif? Bisa ngasih contoh yang lain nggak? Gaya hidup konsumtif itu seperti apa yang menjadi masalah di tanah air kita? Hah, perjodohan? Maksudnya perjodohan gimana nih mbak? Hah, ngelindur? Oh nyari yang sama-sama elit gitu ya. Ya ini pasti ada faktor-faktor yang melatar belakangi gitu ya, apa yang bisa membuat seseorang gitu ya, suatu tindakan itu bisa terjadi gitu kan, pasti ada latar belakang alasannya mengapa. Nah ini makanya teman-teman latihan berpikir kritis ya, mengapa, bagaimana, 5W1H gitu ya. Itu nanti bisa teman-teman latih juga ketika presentasi hari Minggu gitu ya. Silakan siapin pertanyaan untuk teman-temannya. Itu oke ya, lanjut. Nah masalah sosial yang kedua adalah tentang penegakan hukum. Nah ini kalau misalnya dilihat dari sisi ininya ya, definisinya, proses penegakan hukum itu suatu penyelesaian antara nilai-nilai, norma, dan perilakuan nyata dalam masyarakat. Yang dianggap sebagai penegak hukum itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas lembaga permasyarakatan. Tahu lembaga permasyarakatan nggak? Palunya gede banget. Fokusnya ke Palu ya. Lembaga permasyarakat tahu nggak? Apa itu lembaga permasyarakatan? Bukan, lembaga pemasyarakatan tahu nggak? Nama lain dari apa?
Ini saya yang ngetes juga nih, jangan jangan sampai saya ngomong istilah-istilah teman-teman nggak paham artinya. Bukan, lembaga permasyarakatan itu nama lain dari penjara, Mbak. Betul, jail. Jadi jail apa jail? Jail, jail penjara atau jail ini lembaga permasyarakatan lapas ya, atau penjara itu nama nama halusnya ya, lembaga permasyarakatan. Jadi itu untuk dari sisi hukum gitu ya. Nah cuma kalau suka dilihat ya teman-teman, ada beberapa kasus di tanah air hakim jaksa yang disogok gitu ya, atau masyarakat yang di sini disebut dibodohi oleh hukum. Maksudnya gimana, kan kadang ada orang, kalau saya tuh selalu ingat karena dulu di Jakarta di Jogja itu bawa motor ya, jadi kalau setiap akhir bulan itu sering banyak penilangan. Itu ada yang bilang wah ini biasa polisi lagi cari duit akhir bulan gak ada duit gitu ya, gitu. Terus di satu sisi mungkin memang ada yang salah karena nggak bawa SIM gitu ya, karena memang melanggar hukum. Tapi sisi lain ada, memang saya pribadi pernah mengalami juga polisi oknum gitu ya, oknum polisi yang nyari-nyari kesalahan dari si pengendara gitu. SIM lengkap, ini melengkap segala macam, masih aja dicari gitu supaya ya nyari duit. Nah itu penegakan hukum yang dinodai ya, dicederai oleh oknum-oknum tertentu gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari fungsinya, memang sebenarnya menilang itu ada maksudnya kan. Kalau diingat-ingat tentang masalah keteraturan gitu ya, yang beberapa materi dalam beberapa pekan yang lalu, itu memang ada yang namanya tindakan preventif gitu ya, supaya orang-orang tidak melakukan suatu kesalahan. Jadi diingatkannya atau dididiknya dengan cara ya tadi, kalau polisi ya ada yang melanggar ditilang kayak gitu ya, memang karena memang salah gitu. Tapi ada memang sisi lain menjadi satu dilema tersendiri ya kalau di tanah air gitu ya, mana yang beneran orang-orang penegak hukum itu yang benar-benar murni dalam rangka menegakkan hukum, bukan dalam rangka mencari uang tadi ya, materialisme, kembali lagi ke sana gitu, cari sampingan gitu. Cari sampingan. Nah ini jadi banyak sekali ya kasus-kasus. Terus juga kalau pernah dengar di lapas sendiri ya, di penjara sendiri, bahkan penegakan hukum itu masih belum bisa diterapkan yang benar-benar tegas. Kan pernah dengar nggak ada kasus penjara eksklusif gitu ya untuk tokoh siapa gitu, saya lupa. Tapi itu karena dia mau penjara kan harusnya merana gitu ya, tapi dia bisa mendapatkan fasilitas, dapat AC waktu itu nggak salah, ada AC, ada TV, ada segala macam. Itu penjara atau hotel gitu. Nah itu ada beberapa kasus yang menunjukkan masih kurang tegasnya untuk permasalahan penegakan hukum. Di sini menjadi ini ya, masalah sosial juga gitu buat bangsa kita gitu. Uang hasil tilangan itu untuk siapa? Harusnya idealnya itu untuk negara, Mbak. Saya dulu pernah di Jakarta ya, sekali itu ditilang. Terus emang karena saya yang salah sebenarnya, saya yang salah. Terus saya bersikukuh tidak mau membayar di tempat, jadi saya mau ke pengadilan. Jadi saya pernah masuk pengadilan lalu lintas gitu ya. Ini melakukan penyimpangan ya. Terus karena waktu itu saya nggak tahu jalan gitu, saya tersesat. Saya nggak tahu kalau jalan tersebut itu nggak boleh dimasukin motor gitu, itu jalannya khusus untuk mobil. Jadi saya masuk, ada polisi yang udah nunggu gitu kan. Mbak nggak boleh lewat sini, soalnya ini cuma buat mobil gitu. Oh gitu ya Pak, soalnya nggak jelas tanda lalu lintasnya. Terus saya orang baru pertama kali lewat daerah situ gitu. Tapi ya demi istilahnya saya mau menjadi seseorang yang patuh pada hukum juga, ya udah saya minta surat tilang, saya minta ke pengadilan. Nah di pengadilan itu idealnya memang akan langsung diadili gitu ya, rame-rame, kayak didakwa gitu ya, wah ini terus didenda gitu. Tapi waktu saya sayangnya itu langsung disuruh bayar denda.
Nah, dendanya itu ya uangnya akan masuk ke negara, harusnya idealnya seperti itu. Tapi kalau yang di pinggir jalan, makanya teman-teman kalau misalnya lagi ada yang hilang di pinggir jalan, sebisa mungkin jangan ngasih duitnya ke pak polisinya. Kalau bisa ngasihnya di pengadilan. Di pengadilan itu maksudnya resmi ya. Memang kita didenda, tapi duitnya akan masuk ke negara daripada kita ngasih ke pak polisi. Terus saya jadi ingat kemarin ada yang posting video cukup kreatif gitu ya. Ada pak polisi nilang gitu ya, nilang orang, terus si orang tersebut itu mau nyogok gitu kan. Pak, saya buru-buru nih pak, saya ya memang saya salah nggak pakai helm, tapi saya buru-buru, jadi ini kasih uang sogok 50.000 gitu. Terus um, di video tersebut ini karena memang videonya rekayasa ya, bukan beneran, pak polisinya bilang, wah kamu punya duit berapa, ada berapa yang di dompetmu, cuma 50.000 gitu. Oh ada 50.000 lagi, jadi total 100.000. Oh 100.000 ya, ya udah ikut saya gitu kan. Terus dia ngikutin pak polisinya, kan bingung kan mau dibawa kemana gitu kan. Biasanya kan pak polisi langsung nyaku apa duitnya dimasukin ke saku gitu kan. Tapi ini polisinya beda, nah, diajak lah malah ke tukang jual helm gitu. Karena dia nggak pakai helm, langsung tanya, pak, harga helm berapa. Nah helmnya ternyata 150.000 gitu. Wah uangnya cuma ada 100. Nah itu pak polisinya berbaik hati ngasih duit 50.000.